الفاتحة عالية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا عبدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين بمشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى روح المؤلف هذا الكتاب الشيخ نواف ثم إلى روحه كي أحمد جنيدي من الله يتغشاه إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan langkah kita untuk hadir ke majelis ini, yang mudah-mudahan langkah kita ke majelis ini Allah angkat derajat kita, Allah gugurkan kesalahan kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab Nasaihul Ibad, masih dalam bab Tsunai. Kita masuk pada maqalah yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ghafara li walidayhi amin radhiyallahu ankum. Wal maqalatu as-sabi'atu, maqalah yang ke-7. An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ma asallaha karimun ay hamidul fi'al, wa huwa man yukrimu nafsahu bit taqwa wa bil ihtirasi 'anil ma'asi, wa la athara ad-dunya ay la qaddamaha wa la faddalaha 'ala al-akhirati hakimun ay musibun fi af'alihi, wa huwa man yamna'u nafsahu an min mukhalafati aqlihi as-salim. Maqalah yang ke-7, yakni daripada Yahya bin Mu'adz, dia berkata, ma asallaha karimun
Orang yang mulia itu adalah orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wala atharad dunya 'ala al-akhirati hakimun. Dan orang yang bijaksana itu adalah orang yang tidak mendahulukan dunia daripada akhirat. Jamaah sekalian, orang yang mulia digambarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah hamidul fi'al, orang yang terpuji perbuatannya. Orang yang terpuji ini, yang karim, adalah orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa, yaitu mereka-mereka yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan. Wabil ihtirasi 'anil ma'asi, dan mereka berjaga-jaga, berhati-hati daripada perbuatan maksiat kepada Allah. Ini orang yang mulia. Orang yang mulia adalah orang-orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah, seperti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Jadi kemuliaan itu adanya pada takwa, bukan pada gelar, bukan pada harta, bukan pada nasab, tetapi ada pada takwa kita. Nah, takwa ini kita sudah pernah membahasnya, adalah satu perkataan yang mana seseorang itu menjadikan sesuatu sebagai tameng, perisai, dari perkataan waqayaki wiqayah, menjadikan sesuatu sebagai tameng baginya. Tameng dari mana? Tameng dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika takwa itu disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya daripada azab Allah dengan cara dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah hakikat daripada ketakwaan. Nah, takwa ini tunjang ataupun asas yang paling penting agar seseorang itu dapat memiliki sifat takwa adalah hendaknya orang tersebut memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Kalau orang sudah memiliki rasa takut, maka rasa takut itu akan membimbing dia menjadi orang yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan istilah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman Sayyidina Umar ini dia suka berkeliling di kota Madinah melihat keadaan rakyatnya. Suatu hari dia mendengar satu perbincangan. Ada orang yang mereka sedang berbicara di dalam rumahnya. Sayyidina Umar sedang lewat di situ. Nah, kemudian didengar oleh Sayyidina Umar bahwa tolong bawakan air, campurkan ke susu yang kita punya. Begitu. Nah, rupanya di rumah siapa? Rumah tukang susu. Ya, rumah tukang susu. Campurkan air, ambilkan air, campurkan ke susu kita. Kemudian orang yang disuruh untuk mencampurkan air dengan susu ini berkata, wahai ibu, rupanya ini anaknya. Wahai ibu, sesungguhnya perbuatan ini dilarang oleh Amirul Mukminin. Perbuatan ini dianggap perbuatan curang.
Waktu itu kebetulan Madinah sedang dilanda kemarau panjang, sehingga tanam-tanaman semuanya kering, yang menyebabkan hewan-hewan ternakan mereka kurang dapat pasokan makanan. Akibatnya apa? Akibatnya air susu daripada hewan ternakan mereka pun tidak banyak. Lah maka apa yang mereka buat? Yang mereka buat adalah mencampurkan susu yang sedikit itu dengan air. Itu hampir rata-rata para pedagang susu begitu melakukan perbuatan tersebut. Maka Sayyidina Umar memutuskan untuk melarang para pedagang untuk berlaku curang pada waktu terjadinya kemarau. Nah, kata anak ini, wahai ibu, perbuatan ini sudah dilarang oleh Amirul Mukminin. Ini perbuatan curang. Kata ibunya apa? Amirul Mukminin tidak tahu apa yang kita buat. Dia sedang tidur di istananya. Yang ada di sini hanya kita saja, tidak ada yang lain yang mengetahuinya. Kemudian anak ini berkata, wahai ibu, memang yang ada di sini hanya kita berdua, tetapi Allah melihat apa yang kita sedang lakukan. Allah mengetahui apa yang sedang kita kerjakan, kata anak ini. Maka ketika mendengar jawaban si anak ini, yang dia merasa selalu diawasi oleh Allah, dan rasa itu hadir daripada ada sifat takut daripada dirinya. Allah yang melihat apa yang sedang kita lakukan. Umar pun terkejut dengan ucapan itu. Dia tidak menyangka di rumah yang dia dengar ini ada orang yang memiliki sifat takut yang begitu hebat kepada Allah. Akhirnya dia berkata kepada pengawalnya, besok kamu cari tahu ini rumah siapa. Siapa yang tinggal di situ, kabarkan kepada saya. Kemudian setelah dicari tahu itu rumah siapa, dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, ini rumah janda. Dia punya satu orang anak perempuan belum menikah. Kemudian Sayyidina Umar panggil anak-anaknya yang laki-laki. Siapa di antara kalian yang ingin menikah dengan seorang gadis yang ayah suka dengan dia, ayah ridha dengan sifatnya? Kemudian di antara anak-anak Sayyidina Umar ada satu orang yang bernama Asim. Namanya Asim. Saya, wahai ayah, saya bersedia menikah dengan dia. Umar belum pernah lihat wajahnya, cantik atau tidak dia tidak tahu, tapi dia sudah terpikat dengan akhlaknya. Begitu juga dengan ini anak. Dia pun tidak pernah melihat bagaimana wajahnya, cantik ataupun tidak. Kata anaknya, kalau ayah ridha, saya akan ikut saja. Akhirnya menikahlah mereka. Ketika mereka menikah, didoakan oleh Sayyidina Umar. Didoakan mereka. Nah, dari perkawinan ini lahir satu orang anak perempuan, diberi nama Laila. Laila. Dari Laila ini nanti dia menikah dengan seorang dari Bani Umayyah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Menikahlah Abdul Aziz bin Marwan dengan Laila. Dari pernikahan mereka lahir seorang anak yang diberi nama sama dengan nama datuknya, yaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal Umar bin Abdul Aziz? Seorang khalifah dari Bani Umayyah, namun dianggap sebagai khalifah yang kelima. Karena apa? Karena dia memimpin waktu itu dengan sangat adil, dengan sangat baik. 3 tahun dia menikah, tapi kemakmuran, kesejahteraan, keamanan
Allah berikan kepada negeri-negeri kaum mukminin. Umar bin Abdul Aziz. Orang yang hebat ini, pemimpin yang takwa ini lahir dari siapa? Dari orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lihat bagaimana pentingnya ketakwaan dalam diri seorang mukmin. Ketika takwa itu menghiasi dirinya, maka kebaikan-kebaikan akan Allah berikan kepada orang tersebut, bukan hanya di akhirat tetapi di dunia juga Allah akan muliakan hidupnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka sifat takwa ini menjadi sifat yang mesti kita miliki. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Yang lain kita akan tinggalkan. Yang akan bermanfaat bagi kita ketika kita berjumpa dengan Allah adalah takwa yang kita bawa. Kemudian kata Yahya bin Mu'adz lagi, wala atharad dunya 'alal akhirati hakimun. Dan orang yang tidak mementingkan dunia, yang tidak mendahulukan dunia daripada akhirat, la qaddamaha wa la faddalaha, adalah hakimun. Apa itu hakim? Hakim adalah musibun fi af'alihi, orang yang selalu betul dalam perbuatannya. Ini hakim, kalau kita terjemahkan kan bijaksana ya. Bijaksana. Dijelaskan lagi, wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Orang yang hakim ini adalah orang yang menghalang dirinya daripada melakukan yang bersalahan dengan akalnya yang sehat. Itu orang yang hakim, orang yang bijaksana, orang yang selalu betul dalam perbuatannya. Maka kenapa orang yang memutuskan di pengadilan disebut hakim? Kenapa? Karena orang itu disebut hakim, dia diharapkan memutuskan perkara dengan sebetul-betulnya, sebetul-betulnya, sebenar-benarnya. Maka dia disebut hakim. Bagaimana dia menilai? Dia menilai dari fakta-fakta yang dihadirkan di pengadilan. Begitu hakim. Maka hakim itu harus mempunyai sifat seperti itu. Bukan hakim berdasarkan pesanan. Ini harus nih penjara 10 tahun. Itu bukan hakim. Ya. Nah, orang yang hakim adalah orang yang selalu betul dalam perbuatannya, yang senantiasa menghalang dirinya dari melakukan perkara-perkara yang bersalahan dengan akal sehatnya. Jamaah sekalian, akal ini, akal kita semuanya, itu adalah satu nikmat besar daripada Allah. Ini juga adalah sumber hidayah kita. Akal yang sehat itu adalah sumber hidayah. Orang dapat mengetahui betul atau salah itu daripada apa? Sebelum dia tahu tentang daripada hukum agama, dia tahu daripada apa? Daripada akalnya. Akalnya itu akan membimbing dia, ini salah, ini betul. Ya. Waktu tahun 2000-an ada seorang penyanyi dangdut yang dikenal dengan goyangannya. Nah, saya belum sebut namanya udah ada yang teriak aja. Ada penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang ngebornya. Gak usah saya sebut namanya, ada tahu semua. Waktu itu, wah dia kan lagi naik daun dia. Pokoknya di mana aja selalu nama dia yang disebut-sebut orang. Waktu itu kebetulan masuk bulan Ramadan. Kemudian kata dia, Mbak tidak manggung bulan Ramadan, tidak show bulan Ramadan. Apa kata dia? Saya tidak mau goyang, saya tidak mau manggung bulan Ramadan. Kenapa Mbak? Menghormati bulan Ramadan.
Nah, dia ngomong begitu berarti dia tahu kemuliaan bulan Ramadan, dan dia tahu juga bahwa perbuatan dia goyang-goyang ngebor itu adalah perbuatan yang dapat mengotori bulan Ramadan. Dia tahu. Dari mana dia tahu? Akalnya. Dia bisa memilah dan memilih. Masa iya bulan Ramadan gua masih joget juga, iya kan? Akalnya masih bisa membimbing dia. Tapi setelah bulan Ramadan akalnya kalah. Sama siapa? Nah, akalnya kalah sama nafsunya. Sehingga tidak dapat mengawal nafsunya. Walaupun akalnya sudah tahu yang betul, yang salah, tapi akalnya ini kalah dengan hawa nafsunya. Ya. Makanya dulu almarhum Kiai Zainuddin MZ itu pernah buat satu analogi. Manusia, katanya, Allah berikan akal, Allah berikan nafsu. Malaikat, Allah tidak berikan nafsu, Allah berikan akal. Hewan, Allah berikan nafsu, Allah tidak berikan akal. Maka kalau hewan setiap hari melakukan kesalahan, ikan punya kita dia ambil, ya. Itu kesalahan kan? Bukan miliknya diambil, tapi yang ngambil kucing. Kucing tidak dianggap salah karena kucing tidak punya akal. Kemudian malaikat Allah tidak berikan nafsu, Allah hanya berikan akal. Jadi kalau malaikat tidak bermaksiat itu bukan sesuatu yang luar biasa, karena dia tidak memiliki nafsu. Kalau hanya ibadat yang dilakukan oleh malaikat itu perkara biasa. Nah, ini manusia. Manusia punya akal, punya nafsu. Ketika akalnya kalah dengan nafsunya, berarti ketika itu dia lebih rendah dari binatang. Tetapi ketika mana nafsunya kalah oleh akalnya, dia lebih hebat dari malaikat. Itu. Ya. Nah, jadi akal yang sehat itu akan senantiasa membimbing orang daripada perkara-perkara yang tidak baik. Itu pasti begitu. Karena akal ini sumber wahyu juga. Seperti Nabi Ibrahim, ya, dia mengajak kaumnya untuk berpikir menggunakan akal. Kenapa kalian menyembah berhala-berhala yang tidak dapat memberikan manfaat? Waktu itu dia berdebat dengan bapaknya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayah, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak dapat mencukupkan dirinya, mencukupkan dirimu juga. Tapi ayahnya tidak dapat menggunakan akalnya dengan betul, menolak hujah-hujah dari Nabi Allah Ibrahim. Nah, orang yang betul, orang yang hakim, orang yang bijaksana, kata Yahya bin Mu'adz, adalah orang yang senantiasa mendahulukan akhirat daripada dunia. Bukan sebaliknya, bukan mendahulukan dunia daripada akhirat. Ini orang yang bijaksana. Kenapa? Karena sekaya apapun kita di dunia ini, setinggi apapun pangkat kita di dunia ini, sebanyak apapun harta benda kita di dunia ini, kalau besok kita mati, apa yang kita bawa? Yang kita bawa hanya kain kapan, ya, kain kapan yang akan menemani kita. Itu harta yang kita bawa. Yang lainnya kita tinggalkan untuk orang-orang yang menjadi ahli waris kita. Makanya kata Nabi ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, siapa di kalangan kaum mukminin yang paling pandai, yang paling cerdas? Kata Nabi, orang yang paling cerdas di antara kaum mukminin adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kepada kematian.
wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematiannya, maka itulah orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas dia tahu hakikat hidupnya di dunia, tidak pernah akan selamanya di dunia ini. Sepanjang apapun umur seseorang, akhirnya mati juga. Orang yang paling lama umurnya di dunia ini siapa? Fir'aun. Paling lama umurnya, hidupnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh 950 tahun. Umurnya 950 tahun. Mau umur kita sampai segitu? 60-70 tahun aja kita udah peot-peot semua, apalagi 950 tahun. Tetapi akhirnya mati atau tidak? Akhirnya mati juga. Nah, kalau kita mendahulukan dunia daripada akhirat, berarti kita mendahulukan sesuatu yang sangat tidak bermanfaat bagi kita. Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Ya, maka orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa banyak mengingat kematiannya, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas. Ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk seterusnya pada maqalah yang ke-8. Wal maqalatu tsaminatu, maqalah yang ke-8, anil A'mashi, daripada Al-A'mash, ismuhu Sulaiman bin Mihran Al-Kufi, namanya adalah Sulaiman bin Mihran Al-Kufi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Man kana ra'su malihi at-taqwa, barang siapa yang modalnya adalah ketakwaan, kallatil alsunu an wasfi ribhi dinihi, maka lisannya tidak akan pernah mampu mensifatkan keuntungan daripada agamanya. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya, barang siapa yang modalnya adalah dunia, kallatil alsunu an wasfi khusrani dinihi, maka lisannya tidak akan mampu mensifatkan kerugian daripada agamanya. Wal makna, dan makna daripada ucapan beliau ini, man tamassaka 'ala taqwa, barang siapa yang berpegang kepada ketakwaan, bimtithali awamirillahi ta'ala, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wajtinabil ma'asi, dan menjauhkan perbuatan maksiat, bi anna asasa af'alihi, bahwasannya asas daripada perbuatannya itu adalah bimuwafaqatis syar'i, dengan melakukan perkara-perkara yang bersesuaian dengan syarak. Falahu hasanatun katsiratun la tuhsa, maka bagi dia kebaikan-kebaikan yang banyak yang tidak terhitung kebaikannya. Wa man tamassaka ala umuri mukhalafati lisyar'i, barang siapa yang berpegang kepada perkara-perkara yang bersalahan bagi syarak, falahu sayyi'atun katsiratun, maka bagi dia adalah keburukan yang banyak. Ajazatil alsunu an zikri dzalika bil adadi, maka lisannya akan lemah, tidak mampu daripada menyebutkan jumlah banyaknya keburukan yang dia dapatkan. Ya, ini daripada Al-A'mash. Jadi barang siapa yang menjadikan takwanya itu sebagai
modalnya, maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan dunia yang amat banyak yang tidak dapat disebutkan oleh lisan manusia. Dan barang siapa yang modalnya itu adalah dunia, maka akan tidak mampu juga lisannya menjelaskan tentang betapa ruginya dia terhadap urusan dunianya. Jadi dunia ini jangan terlalu menjadi prioritas hidup dengan kita melalaikan apa yang mesti kita bawa untuk akhirat kita. Ya. Sebab ini akan merugikan bagi kita sekalian. Kan kata Nabi, "Idza matal insan", apabila manusia itu mati, in qata'a amaluhu, akan terputus amalnya, illa min thalathin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan baginya. Kita kalau sudah mati terputus sudah amalan kita, kecuali 3 ini. Ya, kecuali 3 ini yang akan senantiasa berterusan pahalanya sampai kita masih dapat memanfaatkannya. Kalau sedekah jariyah, selagi mana harta itu masih dimanfaatkan. Contoh, tanah ini, tanah masjid ini dulu ada yang punya. Yang punya saya tidak tahu siapa namanya. Warisan orang tua daripada Haji Tumpah. Warisan orang tuanya dulu punya beliau. Kemudian diwakafkan tanah ini menjadi masjid. Ketika sudah diwakafkan, jadi milik siapa sudah? Milik Allah. Sudah diwakafkan. Maka selagi mana masjid ini berdiri dan dimanfaatkan untuk beribadah, selagi itu pahalanya mengalir kepada orang yang mewakafkan tanah ini. Itu sedekah jariyah. Kemudian tanah ini juga di atasnya dibangun, ada bangunannya. Dari harta masyarakat, harta warga sekitar, kumpulin sedikit demi sedikit. Ada yang 1 sak, ada yang 1 tol pasir, macam-macam. Nah, selagi harta yang diberikan ini masih dimanfaatkan, selagi itu pahalanya mengalir kepada yang memberikannya. Itu namanya sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalaupun kita sudah mati, selagi kita mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru kita masih dapat manfaatnya. Nih, makanya beruntung orang yang menjadi orang alim, menjadi guru, banyak pahala yang dia dapatkan. Dari siapa? Dari murid-muridnya. Di Menteng Atas ini ada ulama hebat, ada ulama besar yang tinggalnya tidak jauh daripada kita, yaitu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Junaidi. Itu terkenal. Yang ngaji bukan orang-orang yang biasa-biasa, para kiai, para habaib yang hebat-hebat yang mengaji kepada beliau. Orangnya sudah meninggal, tapi muridnya, Masya Allah. Ayah saya termasuk orang yang mengaji dengan beliau, mulazamah dengan beliau, datang ke rumahnya setiap hari Kamis pagi. Selain ayah saya, ada lagi Habib Umar bin Abdurrahman Asgar Bukit Duri. Itu yang paling lama ngaji sama beliau, setiap hari ngajinya. Habib Umar punya murid lagi. Kan paling banyak pengajian kitab di Jakarta. Pengajian kitab yang paling banyak di Jakarta cuma beliau. Ya. Itu berapa banyak yang ngaji? Gurunya dapat tidak? Dapat. Itu yang namanya multi level pahala. Upline-nya itu paling banyak. Nah, Haji Yusuf paling tahu. Paling atas namanya kan upline, bawahnya downline, bawahnya nyari lagi kaki.
Semakin banyak muridnya, yang paling banyak pahalanya yang atas-atas. Nah, ini orang kalau jadi orang alim itu keunggulannya, pahalanya banyak dia akan dapatkan. Makanya kalau kita bukan jadi orang alim, paling tidak anak kita yang ajar Fatihahnya. Ya, sebelum kita kirim, kita suruh ngaji kepada guru-guru ngaji, kita yang ajarkan Fatihahnya. Ya, walaupun kita cuma bisanya Fatihah, ajarin anak kita Fatihah. Biar kenapa? Biar kita dapat ganjaran daripada apa yang dia baca. Kan Fatihah ini kan selalu dia baca waktu sholat. Kalau kita menjadi orang yang mengajarkan Fatihah itu kepada dirinya, walaupun kita sudah mati, anak kita sholat, kita dapat apanya? Dapat pahalanya. Karena kita yang berjasa mengajarkan Fatihah itu kepada dia. Maka besarnya ilmu, manfaatnya luar biasa. Kalau dimanfaatkan, ganjarannya luar biasa. Yang ketiga adalah anak yang soleh, yang mendoakan kita. Ya, disebutkan oleh Nabi, hanya anak yang soleh yang mengingat-ingat apa yang bermanfaat bagi orang tuanya. Kalau anak yang tidak soleh, bapaknya mati, yang dicari apanya? Hartanya, warisannya yang direbutin. Setelah dia meninggal, udah lupa, ziarah juga kagak. Ya. Paling buat majelis sampai 100 hari. Habis 100 hari, udah. Ya. 100 hari masih ada duitnya. Udah setahun, udah dibagi-bagi. Udah lupa dah. Nah, jadi kalau kita punya anak, jadikan dia anak yang soleh. Dia akan bermanfaat bagi kita. Ya, bermanfaat bagi kita. Sampai tidak pahalanya kepada kita kalau dia doa. Kalau dia sedekah atas nama kita, sampai tidak pahalanya. Kalau nggak percaya, mati dulu. Kalau nyampe, kabarin. Dalam satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qalyubi, disebutkan di situ, ada satu orang yang dia ini sakit parah. Kemudian dia bernazar kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau sembuhkan aku akan bernazar. Aku akan bersedekah untuk orang tuaku yang sudah meninggal dunia setiap hari Jumat. Ini anak soleh nih, nazarnya pengen sedekah kepada orang tuanya. Aku akan bernazar, aku akan sedekah bagi orang tuaku setiap hari Jumat. Maka tidak lama kemudian dia sembuh dari penyakitnya. Ketika dia sembuh, dia ingat dia bernazar itu. Maka setiap hari Jumat dia sisihkan sebagian hartanya untuk sedekah. Niatnya untuk ayah orang tuanya, ayah dan ibunya. Ya, tahu. Lama dia buat begitu. Nah, namanya orang hidup ya. Namanya orang hidup kan nggak selamanya punya duit. Ya. Nggak selamanya hidup enak. Nah, lempengan dia lagi nggak punya duit, gitu ya. Sedangkan dia perlu bersedekah, dia sudah nazar. Kalau dia nggak sedekah, dia takut kena kafarahnya. Ya. Maka dia ngadu sama gurunya. Wahai tuan guru, saya pernah bernazar seperti itu. Tapi sekarang saya lagi nggak punya duit. Bagaimana yang harus saya buat? Kata gurunya, kamu ke pasar, pungutin kulit semangka. Nah, kulit semangka disuruh ambil. Buat apaan? Kamu bawa pulang, kamu bersihkan, kamu cuci, kemudian setelah bersih, kamu berdiri di pinggir jalan. Lalu kalau ada himar lewat, keledai lewat, lemparin biar dia makan. Kalau ada kuda lewat, lemparin biar dia makan. Kalau ada sapi yang lewat, lemparin biar dia makan. Niatkan itu sebagai sedekah bagi orang tua. Ini saking gak punya duitnya nih, kulit semangka disuruh ambil. Tapi dibuat juga sama anaknya ini. Ya, ambil kulit semangka, dibawa pulang, dicuci. Kemudian dia berdiri pinggir jalan, dikasih makan binatang-binatang yang lewat. Sedekahnya kepada siapa? Kepada binatang-binatang. Nah, malam harinya kan dia buat pagi itu, Jumat. Malam Sabtunya dia mimpi.
Dia mimpi berjumpa dengan orang tuanya. Maka mereka ini dalam mimpi tersebut berpelukan. Ayahnya memeluk anaknya, anaknya memeluk ayahnya. Apa yang dikatakan? Ayahnya berterima kasih karena selama ini anaknya ini ingat kepada dirinya. Apa yang engkau kirimkan itu sampai pahalanya kepada aku. Termasuk yang pagi tadi yang engkau lakukan, engkau sedekah kepada binatang, pahalanya juga Allah sampaikan kepada saya. Tuh lihat, ya. Jadi kalau kita punya anak, jadikan dia anak yang soleh. Ketika dia jadi anak yang soleh, dia akan senantiasa ingat kepada kita. Nah, inilah yang harus kita ingat, bahwa kita boleh cari dunia, tapi jangan sampai kita melupakan akhirat, karena akhirat ini adalah apa yang menjadi kehidupan setelah kematian kita. Selama apapun orang hidup itu dianggap pendek, sepanjang apapun usia orang, tapi itu masih dianggap pendek dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Akhirat nggak ada ujungnya, ya. Akhirat nggak ada ujungnya. Kalau dunia paling lama orang hidup sekarang 85 tahun, 90 tahun udah mati. Tapi kalau akhirat sampai kapanpun dia tidak akan pernah mati lagi. Maka alangkah baiknya bagi perjalanan yang sangat panjang itu, bekal yang kita bawa juga mesti banyak. Kalau kita mau pulang ke Jawa, pulang seminggu, kira-kira duit yang kita bawa berapa banyak? Paling enggak 10 juta. Belum buat mertua, belum buat saudara-saudara, 10 juta. Itu buat seminggu. Nah, ini kehidupan kita di akhirat selama-lamanya. Maka yang paling betul bagi orang adalah orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematiannya. Maka ini disebut orang yang hakim, orang yang bijaksana. Musibun apa tadi? Fi af'alihi, orang-orang yang betul dalam perbuatannya. Jamaah sekalian, ini rasanya yang dapat kita kupas dua makalah, yakni makalah yang ke-7 dan makalah yang ke-8. Insyaallah kita berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada satu lagi minggu depan, 2 minggu lagi 30 kita akan penutupan. Baca kitab atau enggak? Enggak ya, penutupan. Jadi kitabnya tandain sampai makalah yang ke-8. Ntar kalau pas ngaji lagi biar ingat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah.